Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas dua cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian. Berjudul Alas Tunggal dan Jangan Rekam. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali enggak kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, percakapan ini antara Raka dengan Seno di jam 11 malam ya guys. Ini udah hampir tengah malam. Oke, Raka, Sen, masih bangun? Yoi, baru kelar bab 3. Lu di mana? Kok belum balik? Gila. Gue kejebak macet parah di jalur pintas alas tunggal. Alas tunggal? Lewat situ jam segini. Lu nekat. Emang macet kenapa? Laka. Nggak tahu. Ratusan mobil berhenti total. Mesin mereka nyala. Lampu rem merah semua di depan gue. Silau banget. Sen, ada yang aneh. Aneh kenapa ya guys? Gue udah di sini 30 menit. Oke. Terus itu biasa terjadi kalau di kemacetan bisa berjam-jam ya. Gak ada satupun mobil yang bergerak 1 senti pun. Mungkin ada pohon tumbang di depan. Sabar aja. Oh ya, bisa jadi makanya gak bergerak ya. Masalahnya, gue turun dari mobil buat nanya orang di depan. Terus kemudian apa yang aneh? Mobil Avanza di depan gue kosong, mesin nyala, AC dingin, radio nyala, suara statis. Oh, tapi nggak ada orangnya. Hah? Mungkin dia keluar kencing ke semak-semak. Oke, ya bisa jadi kan, makanya mobilnya dalam keadaan kosong karena dia lagi melipir ke samping. Gue cek 3 mobil ke depan, Sen, semuanya kosong. Kunci masih nempel, pintu nggak dikunci. Oh, terus kalau 1 mobil itu mungkin masuk akal ya guys, tapi ini 3 mobil ke depan kosong semua. Tapi nggak ada manusia satupun kecuali gue di sini. Oh iya ya, mobilnya panjang banget itu. Oke. Sen, ada cewek berdiri di pinggir hutan, pakai baju kantoran, tapi rambutnya nutupin muka. Dia cuma berdiri, ngelihatin mobil. Rak, mending lu masuk mobil, kunci pintu, jangan keluar lagi. Ya, masa tiba-tiba di samping kayak kebun ya, itu ada perempuan pakai baju kantor dan serem banget itu. Gue udah di dalam, tapi dia makin deket pas gue kedip. Oh my god, gila ini serem banget cuy. Tengah malam, ini udah hampir tengah malam guys. Dia udah pindah posisi lebih deket 5 meter. Sen, dia tiba-tiba hilang. Wah, serem banget. Lari sekarang, putar balik Rak. Tapi kan macet ya guys, gak bisa, gue dikunci. Mobil depan belakang gue terjepit. Sen, oh my god. Gue dengar suara napas di jok belakang, padahal gue sendirian. Jangan lihat ke spion tengah, kata Seno. Terlambat. Aduh, nekat banget sih Raka ini. Di spion mukanya pucat banget. Kalau aku di posisi Raka, aku pasti bakalan kabur. Dia bisikin sesuatu ke kuping gue. Dia bilang apa? Kata Seno. Apa yang dibilangin? Oh my god, mati. Apa yang mati? Kita semua harus mati. Oh, gue keluar dari mobil. Gila, serem banget cuy. Gue lari ke arah kebun jagung di samping jalan. Kenapa harus ke kebun gitu? Kenapa nggak langsung jalan lurus aja? Masa bodoh sama mobilnya?
Aduh, Sen. Biasanya tuh kebun jagung itu yang biasa banyak hantunya. Kenapa malah belok ke situ? Kebun jagung ini nggak habis-habis, kayak labirin. Nah kan, gue udah bilang, terus lari, kata Seno. Cari cahaya pemukiman. Ada lubang besar di depan gue. Oh, di kebun jagung ada lubang besar. Ada papan kayu, tulisannya, masuk ke dalam. Jangan masuk, Raka. Itu jebakan. Ya, itu bisa jadi itu jebakan mungkin untuk hewan atau apa ya, guys. Tapi di dalam lubang itu, gue dengar suara nyokap gue manggil. Gue capek lari, Sen. Gue mau masuk aja. Gak mungkin tiba-tiba ada suara nyokapnya. Kakak jawab, gue udah lapor polisi. Mereka lagi menuju jalur alas tunggal. Kakak, polisi udah di lokasi. Hak, polisi bilang, di jalur itu gak ada macet. Mereka nemu mobil lu parkir rapi di pinggir tebing. Mesin mati. Kunci gak ada. Tapi Rak, polisi bilang mobil lu udah berdebu. Kayak udah parkir di situ selama 10 tahun. Ya kalau kejadiannya baru, tapi kenapa mobilnya kayak udah berdebu gitu? Loh, kok tiba-tiba kakak ngirim ini? Ini kayaknya foto Seno lagi ngetik gitu ya, guys. Lubang itu ternyata jalan pintas ke kamar lu, Sen. Gue udah di belakang lu sekarang. Oh my god, gila, ini serem banget sih, guys. Tiba-tiba kakak udah ada di belakang Seno aja. Ternyata lubang itu jalan pintas ke rumah Seno. Oh my god. Oke, selanjutnya percakapan antara Gani dengan Pandu di jam 11:30 malam ya, guys. Ini 23.36. Dimulai dari Gani, "Duh, lu masih bangun? Gue nemu sesuatu di gudang kakek." "Apaan?" "Keris, harta karun." "Bukan, kamera analog tua, tapi gak ada lensanya, bolong doang." Oke, berarti ini Gani lagi di gudangnya kakek dan nemu kamera analog tua. Anehnya, pas gue lihat lewat lubang intipnya, gue lihat lu. Hah? Maksudnya? Mungkin gak sih kayak kita tiba-tiba ketemu kamera analog, tiba-tiba bisa nembus ke dunia lain, seperti itu ya. Gue serius, gue lihat lu lagi duduk main HP. Lu pakai kaos singlet putih kan? Nggak lucu kan? Gue emang pakai singlet putih. Lu pasang CCTV di kamar gue? Mana mungkin? Gue di desa. Sinyal aja susah. Ya ini kok pas banget ya. Tiba-tiba Gani ketemu analog, terus Gani bisa lihat si Pandu. Dan bener pakai singlet putih. Tapi pas gue nurunin kamera ini, lu hilang. Pas gue intip lagi, lu ada lagi. Tapi kali ini lu gak sendirian. Siapa yang sama gue? Kamar gue dikunci. Oke, berarti Gani pas coba lagi gak sama Pandu, gak sendirian lagi, sama seseorang gitu ya. Ada sosok hitam tinggi banget berdiri di pojok plafon kamar lu. Oke, ini bukan orang, fix. Dia lagi gelantungan kayak cicak. Kepalanya nengok ke bawah, tepat ke arah lu. Di sini kosong. Jangan nakut-nakutin gue, bangsat. Dengerin gue. Lu jangan lihat pakai mata telanjang. Oke. Ini bener-beneran kelihatan atau enggak sih ada sosok itu atau tidak ya? Coba lu foto pojok plafon pakai fitur flash. Tapi lihat hasilnya lewat layar HP lu. Jangan lihat langsung. Gan, sumpah, ini apa? Ini beneran ada di kamar gue. Oke, ini berarti
Pandu udah bener-bener ngelihat sosok itu ya guys. Jangan lepasin pandangan lu dari HP. Selama lu lihat dia lewat layar, dia nggak bisa gerak. Itu aturannya. Oke, ini Gani nebak atau memang tahu ya? Tangan itu dia gerak pas gue kedip. Sekarang dia udah di atas lemari. Tahan, Du. Oke. Gila, ini serem banget ya sosok itu ya. Gue lagi coba cari tahu apa ini di catatan kakek. Ketemu. Kakek nulis apa? Jangan pernah memotretnya. Lah, tapi kan Pandu udah motretnya tadi. Semakin jelas fotonya, oke? Semakin nyata dia di dunia kita. Tapi lu yang suruh gue foto tadi, iya kan? Kenapa Gani nyuruh Pandu foto? Gue salah, Du. Gue baru sadar. Sadar apa? Kamera analog yang gue pegang ini bukan buat ngelihat setan. Terus kalau bukan ngelihat setan, tapi buat mancing mereka masuk ke frame. Jadi dia nanti hantunya bisa masuk ke kamera itu ya. Gan, dia udah turun dari lemari. Dia jalan ke arah gue. Kakinya gak napak, tapi ubin gue retak tiap dia melangkah. Du, lu masih di sana. Dia gak mau keluar dari kamar gue, Gan. Dia mau masuk ke dalam HP gue. Duh. Oke, matiin HP lu sekarang. Terlambat. Gue udah lihat dia terlalu jelas. Sekarang gue sadar sesuatu. Sadar apa ya? Apa? Kenapa kakek lu ninggalin kamera itu bolong tanpa lensa? Kenapa ya? Kenapa? Biar dia bisa keluar dari sana. Dan sekarang gue lagi lihat lu lewat layar HP gue. Oh my god, jadi nanti hantu itu bisa keluar di lensa itu ya guys. Hah? Apa maksud lu? Coba cek notifikasi WA lu. Ada pesan masuk dari nomor lu sendiri kan? Oh my god. Iya ada. Katanya, apa katanya? Makasih udah buka pintunya. Gantian ya. Oh my god, sekarang gue nonton lu dari lensa.